Saya bersujud di telapak kaki Buddha, Guru Agung yang mulia. Saya memuliakan dhammanya yang sejati dan menjura kepada Sangha. Baik, Suti untuk para upasaka-upasika sekalian. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa melihat banyak upasaka-upasika hadir pada dana makan pagi itu adalah objek yang menyenangkan. Artinya karma baik saya berbuah. Anda juga melihat banyak begini kan mendapatkan objek mata yang menyenangkan kan. Jadi kalau objeknya itu menyenangkan, maka itu adalah Anda sedang menikmati buah dari perbuatan baik Anda, ya. Jadi ini satu komunitas yang bagus, ya, karena saling mendukung untuk tidak hanya belajar dharma, juga mulai memahami tentang hukum yang bekerja di dalam kehidupan dan tanpa disadari langsung atau tidak langsung Anda semua mendukung satu sama lain untuk saling menikmati buah karma baiknya, ya. Nah, pagi hari ini sebenarnya ada satu upasika yang meminta saya untuk menyampaikan topik tentang makanan. Jadi permintaan itu muncul dari satu kejadian di mana salah satu temannya itu mempunyai pola hidup yang sehat, makanannya selalu sehat, tetapi kenapa dalam usia muda kena cancer. Jadi upasika ini mempertanyakan pada saya itu, dan saya tadi menjawab sebenarnya ini topiknya sangat abhidhamma sekali, sehingga saya tidak bermaksud untuk menyampaikannya di dana makan pagi, karena dana makan pagi ini kan live, ya. Jadi ini untuk konsumsi yang lebih luas, audiens yang lebih luas. Jadi mungkin saya prefer untuk menyampaikan apa yang disampaikan Buddha di Sutta Pitaka. Kalau yang abhidhamma mungkin nanti makan siang. Nah, sebenarnya topik yang akan saya sampaikan ini pun juga muncul setelah saya meditasi pagi hari ini tadi selesai jam 6.15, kemudian tiba-tiba muncul topik yang saya ingin sampaikan. Kenapa? Karena muncul dari rasa kasihan yang muncul di hati saya ketika teringat, melihat, mendengar kabar suami istri yang kehidupannya tidak baik. Dalam arti tidak baik itu tidak hanya bukan masalah ekonomi yang tidak baik, tetapi tidak hanya masalah ekonomi yang tidak baik, tetapi lebih masalah hubungan antara suami istri yang tidak sehat. Ya, saya menyaksikan sendiri ada beberapa pasangan yang saya kenal itu kehidupannya memburuk setelah pernikahan. Dalam artian begini, karena beberapa pasangan yang saya kenal ini saya sama-sama sudah mengenal mereka, baik yang laki maupun perempuan, sejak mereka muda, belum menikah. Jadi saya tahu kualitas baik dua-duanya maupun salah satunya. Jadi ada beberapa kejadian dari beberapa pasangan yang saya kenal ini, yaitu adalah ketika mereka yang waktu mudanya itu menarik, menjadi pusat perhatian, anak-anak muda, pinter, berprestasi sekolahnya, cantik juga, ya, atau ganteng, yang seharusnya mempunyai masa depan yang baik. Tetapi setelah menikah ternyata kehidupan dia drop. Dalam artian, sering saya mengilustrasikan supaya mudah untuk membayangkannya, ya. Jadi sebelum menikah mereka mungkin nilainya 70 atau 80. Tapi setelah menikah nilai mereka menjadi 30, drop begitu.
ekonominya tidak baik, sering cekcok, wajahnya, sinar wajahnya sudah kelihatan kalau muram, suram, tidak jernih, tidak ceria seperti waktu sebelum menikah. Dan mudah dikenali karena bahkan ketika pertama kali saya bertemu mereka, saya sudah menduga mereka tidak bahagia di dalam pernikahannya. Penuh tekanan. Ya, itulah mengapa saya sering mengatakan kepada anak muda untuk mempersiapkan pernikahan itu sebaik-baiknya. Ya. Karena pernikahan ini bukan fairy tale kan, bukan juga satu kehidupan yang setelah Anda menikah lalu Anda akan happily ever after gitu. Enggak selalu begitu kan kejadian pernikahan kan, ada yang berbahagia tapi banyak juga yang kehidupannya seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi saya kadang merasa tragis ketika muda, bahkan ketika mahasiswa-mahasiswi yang saya kenal itu, yang perempuan itu wisudawan terbaik di dalam mahasiswi dan penampilannya menarik gitu. Setelah menikah hancur, itu berantakan. Dan ada lagi satu yang saya lihat, kehancuran mereka baru ketahuan, baru terasa ketika mereka sudah berumur 50 tahun. Itu ada baru-baru ini yang saya kenal, itu satu pasangan seperti itu. Karena kesalahan faktor suaminya. Saya tidak sedang mendiskreditkan suami, ya kesalahan bisa dari dua belah pihak kan. Jadi kasusnya adalah si perempuan ini dulu wisudawan terbaik, lulusan dari universitas terkenal di Jakarta. Ketika belum menikah dia adalah manajer keuangan perusahaan asing. Ya bayangkan, karena dia dari akuntannya, dia manajer keuangan perusahaan asing cukup tinggi, menikah dengan seseorang yang waktu itu kelihatannya karirnya juga cemerlang, tapi karena doktrin yang dianutnya yang mengharuskan perempuan harus jaga rumah, mengasuh anak, akhirnya si perempuan ini mengalah, melepaskan pekerjaannya dan benar-benar mengasuh anak. Dia mengasuh anak dengan excellent, dengan baik sekali, karena anak-anaknya itu pinter-pinter akhirnya karena didikan dia ya gitu. Tapi ternyata di usia ke-50 suaminya membuat masalah gitu, sehingga akhirnya kehidupannya jadi kayak di neraka lah, intinya begitu. Nah, sehingga dari situ saya berpikir bahwa sesungguhnya kalau saya ini tidak setuju, orang yang tidak setuju kalau istri tidak bekerja. Istri harus bekerja. Kenapa? Karena istri tidak bekerja artinya si istri menyerahkan nasibnya kepada di tangan suaminya. Kalau suaminya baik, dia hidup di surga. Kalau suaminya nggak baik, kayak yang kasus tadi, ya. Jadi begitu si istri tidak bekerja, dia benar-benar menyerahkan kehidupannya, nyawanya, istilahnya kepada suaminya. Tergantung suaminya, dia akan bergantung terus, tidak punya kemandirian dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat. Jadi tidak sehat. Itulah mengapa sebenarnya kalau bagi saya, ini pendapat personal saya ya, wanita juga harus bekerja. Dua-duanya harus bekerja. Supaya ada bargaining position. Ya, tidak ada salah satu pihak yang menindas. Itulah mengapa saya sering mengatakan kan kepada Anda, cinta tidak membutuhkan pengorbanan. Karena kalau cinta butuh pengorbanan itu penindasan namanya. Ya, nggak boleh ada yang berkorban. Semuanya harus saling memahami, saling mendukung, sehingga kalau sebelum menikah nilai mereka itu 70, setelah menikah nilai mereka harus di atas 70. Saling mendukung. Kalau drop kan berarti ada yang tertindas. Ada yang menindas dan ada yang tertindas. Gitu. Nah, itu tadi dari kasus zaman modern. Lalu apa nasihat Buddha tentang pernikahan? Ya, yang dalam konteks ini tadi. Buddha di Anguttara Nikaya kalau nggak salah. Karena maaf nih saya nggak sempat googling, nggak sempat itu. Karena memang ini kan topik muncul tiba-tiba pagi tadi setelah meditasi. Jadi
Kalau tidak salah di Anguttara Nikaya ini Buddha berkata seperti ini. Tataro me kahak patayo sangwasa katame cataro cawo cawaya sangwatati cawo dewiya sangwatati dewo cawaya sangwatati dewo dewiya sangwatati. Itu kata-kata Buddha. Terjemahannya seperti ini. Wahai para perumah tangga, wahai para suami dan istri, gitu. Ada 4 kehidupan bersama antara suami dan istri. Ada 4 macam kehidupan bersama antara suami dan istri. Yang pertama adalah cawo cawaya sangwati, sangwasati. Cawo cawaya sangwasati. Cawo itu artinya orang sial. Orang sial. Cawo itu artinya bisa diartikan orang sial. Bisa diartikan bangkai, orang yang bangkai gitu, atau bisa jahanam, orang yang buruk sekali. Ya, jadi suaminya adalah bangkai, hidup bersama dengan cawaya, dengan seorang perempuan atau istri yang juga bangkai. Itu kata Buddha. Jadi jenis kehidupan suami istri yang pertama adalah suaminya bangkai menikah dengan istri bangkai, hidup bersama dengan istri bangkai yang bangkai juga, atau suaminya orang yang sial itu hidup bersama dengan perempuan sial juga gitu, atau suaminya jahanam menikah dengan jahanam gitu. Itu memang arti katanya seperti itu, bukan saya berkata-kata kasar ya. Kemudian yang kedua, cawo dewiya sangwasati, suaminya bangkai menikah dengan dewi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dewo cawaya sangwasati, dewa hidup bersama dengan bangkai, istrinya bangkai, istrinya buruk sekali. Kemudian yang keempat adalah dewo dewiya sangwasati, dewa hidup bersama dengan dewi. Makanya saya sering mengatakan bahwa kehidupan di surga itu tidak harus dialami ketika kita nanti meninggal dunia dan lahir di surga. Kehidupan di surga bisa dialami ketika Anda juga masih hidup sebagai manusia saat ini. Itu ya. Nah, Anda suami istri atau yang hendak menikah tentu kan pengen kan mengalami kehidupan pernikahan yang seperti di surga kan, ya. Nah makanya dengarkanlah apa yang dikatakan Buddha ini. Jenis yang pertama itu maksudnya apa? Penjelasan Buddha bagaimana suaminya bangkai hidup bersama dengan istri yang bangkai juga gitu. Nah Buddha menjelaskan suaminya di sini adalah orang yang sering melanggar Pancasila, sering melakukan pembunuhan makhluk hidup, Pancasila manapun, ya. Kemudian istrinya juga sama, dia orang yang sama-sama suka melanggar sila, ya. Dan di samping itu kata Buddha, dua-duanya karena sama-sama bangkai adalah orang yang kikir, ya. Orang yang kikir, kemudian juga tanpa pengendalian diri, dan juga ikut tanpa pengendalian diri dan suka menghina merendahkan para pertapa dan brahmana. Ya, nah sebenarnya poin yang terakhir ini ya kita harusnya mempunyai sikap yang tidak hanya tidak menghina dan merendahkan pertapa dan brahmana, tapi tentu juga akan lebih baik kalau kita memang tidak punya rasa menghina merendahkan siapapun juga ya. Itu yang dimaksud. Nah cuman kan Buddha secara spesifik menyampaikan hanya pertapa dan brahmana karena itu karma buruk yang berat. Kalau Anda melakukannya karma itu serius gitu, sangat berat gitu.
Nah, jadi suami dan istri sama-sama seperti itu tuh, sama-sama bangkainya itu, sama-sama orang sialnya gitu. Ya. Sehingga orang yang seperti ini, soal kehidupan rumah tangga yang seperti ini akan sulit untuk mendapatkan kehidupan yang tenang, damai, dan bahagia. Karena di samping pelanggaran sila itu sendiri adalah karma buruk, siapapun yang melakukan karma buruk, dia melakukan pelanggaran sila dilakukan dengan akusala cita, dengan kesadaran yang akusala. Ketika akusala cita muncul, itu sesungguhnya tidak ada kedamaian dan kebahagiaan di batin, di hati siapapun yang memunculkannya. Ya, jadi ketika orang ini sering melanggar sila, maka dia sering memunculkan akusala cita, baik itu loba, dosa, moha gitu. Nah, sehingga tidak ada kedamaian sebenarnya kehidupan mereka. Nah, lebih jauh lagi dari itu adalah bahwa pelanggaran-pelanggaran sila Anda itu menjadi pupuk air bagi benih-benih karma buruk yang sudah Anda lakukan sejak awal samsara yang sudah tidak diketahui lagi kapan mulainya. Ya. Jadi itu bahayanya pelanggaran sila. Ya. Nah, yang kedua adalah Cawo Dewiya Sangwasati. Jadi suaminya bangke hidup bersama dengan istri yang seperti seorang dewi, ya. Seperti yang Anda ketahui, dewa dan dewi ini kan makhluk surga kan, ya. Nah, di sini secara khusus Buddha menyampaikan bahwa dewi itu adalah jadi istrinya. Kalau tadi Cawo kan pelanggaran sila, kikir, suka menghina, pertapa dan brahmana. Nah, ini kebalikannya. Jadi istrinya adalah seorang dewi. Jadi dia suka, istrinya ini sangat menjaga Pancasilanya, ya, tidak kikir, murah hati artinya, dan sangat hormat kepada pertapa dan brahmana. Ya. Nah, jadi ada dua perbedaan sikap. Kehidupan yang seperti ini juga sulit untuk mendapatkan kehidupan yang damai di dalam rumah tangga mereka. Bayangkan aja, kalau suaminya kikir, istrinya nggak kikir, coba. Kan pasti sering terjadi percekcokan kan. Istrinya suka berdana, suaminya tidak. Jadi di rumah menjadi, karena ada dua pandangan yang berbeda, suaminya nggak mau mengalah, ya akhirnya yang terjadi ya ketidakharmonisan, gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah sekali ini suaminya yang dewa, suaminya banyak menjaga sila, terkendali, kemudian tidak kikir dan sangat hormat kepada pertapa dan brahmana, istrinya tidak. Ya. Nah, dari ketiga ya, yang pertama ini tetap saja akan sulit untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang tenang, damai, dan bahagia. Sulit. Karena ketika Anda sudah menjadi suami istri, itu timbunan karma-karma Anda dari awal samsara itu saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Makanya saya pernah kedatangan tamu yang non-Buddhis ke sini, yang juga sedikit ada masalah di dalam rumah tangganya. Jadi suaminya sukses, dia direktur dari satu perusahaan gitu, istrinya tadinya juga sukses kemudian membantu suaminya gitu. Saya jelaskan kepada mereka bahwa kesuksesan suami belum tentu itu buah karma, peran tunggal dari karma baiknya suami loh, saya bilang gitu. Suaminya bisa sukses karena istrinya Anda gitu, saya bilang. Kalau istrinya berubah belum tentu kamu sukses loh. Jadi nggak boleh sombong kalau suami sukses dengan berpikir bahwa saya sukses karena pencapaian saya sendiri. Enggak juga. Begitu sudah menjadi suami istri, itu karma-karma masing-masing itu bisa saling mendukung, bisa saling menekan. Bisa suportif, bisa distraktif. Gitu. Jadi saya katakan kepada mereka, jadi kesuksesan suami ini belum tentu murni karena hasil kerjanya suami, karena dukungannya istri. Coba kalau kamu menikah dengan perempuan lain, hasilnya bisa berbeda loh.
Ya, berbeda itu artinya bisa lebih baik, tapi bisa lebih buruk juga. Jadi tetap aja harus biar bagaimanapun suami menghormati istri, istri menghormati suami, saya katakan. Tidak boleh ada satu yang egonya ditonjol-tonjolkan, merasa ini semua hasil kerja saya, nggak boleh. Karena itu tadi, kalau Anda sudah hidup bersama itu saling mendukung. Katakanlah, saya jelaskan kepada dia. Mungkin benih karma baiknya dari suami, saya bilang gitu. Tapi istri kamu menjadi pupuk loh, yang menyuburkan benih karma baik kamu sehingga kamu jadi direktur. Ya. Atau sebaliknya, benih karma baiknya ada di istrinya, terus suaminya menjadi pupuknya sehingga istrinya mengalami buah dari perbuatan baiknya, menjadi orang yang hidup rumah tangganya baik secara ekonomi, suaminya perhatian dan lain sebagainya. Jadi saya uraikan seperti itu. Nah, kembali lagi, 3 jenis pernikahan atau kehidupan yang pertama yang sudah saya katakan tadi bukan kehidupan yang sehat. Karena ketika salah satunya itu adalah bangkai, maka dia akan mengkondisikan ketidaknyamanan di dalam kehidupannya. Belum lagi dikatakan Buddha, kalau karma buruknya itu berbuah, menghasilkan kelahiran kembali, maka si bangkai tadi akan lahir ke apaya. Ya, yang suka melanggar sila dan lain sebagainya, akan lahir di salah satu dari 4 apaya, yaitu peta neraka, peta asura neraka binatang. Nah, kehidupan rumah tangga yang ideal adalah yang keempat, dewo, dewi ya sangwasati, dewa hidup bersama dengan seorang dewi, ya. Nah, Anda paham dewo dan ini berarti suami istrinya sama-sama menjaga silanya, sama-sama penuh pengendalian, sama-sama murah hati, dan sama-sama punya rasa hormat terhadap pertapa dan brahmana. Nah, ya. Jadi hanya mereka yang mempunyai kualitas yang seperti inilah yang akan mendapatkan kenyamanan kehidupannya. Artinya kenyamanan itu benar-benar kusala, bukan akusala. Ada orang yang banyak melakukan akusala dan merasa hidupnya nyaman. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu bahwa kenyamanan mereka itu muncul dari keserakahan. Karena keserakahan itu bisa berasosiasi atau muncul dengan perasaan sukacita. Jadi belum tentu kalau Anda hatinya sedang senang, sukacita, itu hati Anda sedang baik, belum tentu. Bisa jadi keserakahan itu yang muncul, ya. Nah, jadi pernikahan suami istri jenis yang keempat inilah yang ideal. Suaminya dewa, istrinya dewa. Jadi Anda para suami istri harus saling berjuang. Si suami harus berjuang untuk menjadi dewa, si istri juga harus berjuang untuk menjadi dewi, ya. Kenapa? Karena kata Buddha, ya, kehidupan yang seperti ini mereka akan bisa menjalani kehidupan dengan tentram. Mereka akan bisa mereka adalah orang-orang yang memiliki sadda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu kata Buddha, ya. Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya. Kenapa? Karena hanya mereka yang mempunyai sadda yang bisa menjaga Pancasilanya. Ya, mereka yang tidak mempunyai sadda cenderung akan melanggar sila. Nyamuk kecil nggak apa-apa lah, paling nanti nggak berbuah. Sadanya hilang pada waktu itu. Tapi kalau kita punya sada, nyamuk ya. Kata Buddha, ini pernah menjadi orang tua saya ini, nyamuk ini. Kan Buddha berkata, semua makhluk itu pernah jadi orang tua kita. Ya, atau kata Buddha, ini karma buruk nih. Dan karma buruk itu menghasilkan kehidupan yang penuh penderitaan nih. Jangan. Karena ada sada, percaya pada Buddha. Tapi begitu Anda sedang nggak percaya pada Buddha, pada ajaran Buddha, ya. Nah, jadi orang yang dewa dan dewi ini adalah orang yang memiliki sadda, keyakinan, beriman, ya,
Terus juga dikatakan keduanya adalah orang yang terkendali sikap-sikapnya, ucapan dan perilaku tubuhnya, ya. Dan kalau di dalam sutta dikatakan setelah kelahiran ini mereka lahir di surga. Tapi sesungguhnya penjelasannya adalah lebih spesifiknya begini. Kalau karma baiknya ini berbuah, ya mereka lahir di surga. Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi Anda sekarang tahu, ya, bahwa pernikahan itu masalah komitmen. Pernikahan tidak membutuhkan pengorbanan yang membuat satu pihak tertindas seperti di awal tadi saya sampaikan. Pernikahan butuh komitmen untuk menumbuh kembangkan Anda dan pasangan Anda, ya, untuk bisa sama-sama tumbuh sesuai dengan ajaran Buddha, ya. Nah, oleh karena itu, ya, teruslah mempelajari ajaran Buddha, ya. Teruslah perkuat bonding Anda dengan kitab suci, ya. Karena dari kitab suci, mendengarkan kitab suci pun itu adalah karma baik yang sering saya sampaikan di awal kelas Pariyati Sasana, ya. Jadi di dalam kehidupan ini kalau Anda sering melakukan karma baik, ya, menghindari karma buruk, maka kehidupan akan relatif menjadi lebih nyaman, ya. Dan tentu tidak semudah yang dikatakan, ya, tetapi paling tidak Anda mendapatkan guidance. Kehidupan harus begini, ya, rumah tangga harus begini, ya, gitu. Suami harus memastikan istrinya berkembang, istri juga harus memastikan suaminya berkembang. Tidak ada salah satu yang berkorban, tertindas. Ya, karena ya mungkin si suami harus bisa merenungkan bahwa istrinya juga orang yang berhak untuk bahagia dan mempunyai cita-cita untuk menjadi orang yang bahagia, yang damai, tentram dan lain sebagainya. Istri juga harus sering merenungkan bahwa suaminya juga orang yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, karena kadang kasus-kasus yang di awal tadi saya sampaikan kan karena merasa salah satu pihak lupa bahwa pasangannya juga orang yang harus dibahagiakan, gitu. Ya, kasus-kasus yang tadi di awal saya sampaikan. Jadi si suami sibuk dengan kesenangannya sendiri, lupa bahwa di rumah ada seorang istri yang bekerja keras membesarkan anak-anaknya, mengorbankan masa depannya demi menjadi supaya bisa jadi istrinya dia, tapi dia lupa si suaminya itu. Dia senang-senang sendiri. Ya. Dia hidup di kantor dari jam, katakanlah berangkat jam 7, pulang bisa sampai malam hari. Saya ini pernah mendapat apa ya, bukan curhat, bukan apa, dari seorang suami lah, gitu. Tapi ini non Buddhis, ya, kawan saya sekolah, gitu. Itu pernah berkata, gitu, bahwa dia itu kan dia sejak lulus kuliah kerja terus sampai ini, orang kantoran lah, orang kantoran. Jadi hidupnya teratur, berangkat dari rumah jam 7 gitu, karena rumahnya jauh, gitu. Pulang nanti jam 8 malam, gitu. Katanya dia kalau libur malah stres. Kenapa stres? Ternyata di rumah itu sumpek. Padahal libur kan harusnya dia ketemu anak istri, ya. Tapi dia malah merasa stres. Enakan di kantor. Itu lihat. Ini udah salah arah kan sebenarnya kan. Banyak loh orang yang bekerja di kantor itu. Ya, selama hari kerja dia keluar dari rumah jam 7, pulang sampai rumah jam 8 malam loh. Jadi mereka ketemu istri, anak istri hanya antara jam, waktu itu mereka di rumah, coba bayangkan. Belum lagi ketika sampai rumah kondisi udah capek. Jadi kan nggak sehat kehidupan seperti itu. Jadi bahkan ada seorang suami yang mengatakan seperti tadi, kalau libur itu malah stres dia, di rumah malah stres, enakan di kantor. Ya itu kan tidak sehat. Itulah mengapa pentingnya agama, ya, pentingnya juga praktek latihan pengendalian, ya, menjaga Pancasila dan lain sebagainya, ya. Pentingnya untuk senantiasa bertemu melihat guru, karena dari bertemu melihat guru Anda mendapat
mendapatkan arah yang benar. Mungkin tadinya sempat miring-miring terus ketemu guru dibenarkan lagi. Itu ya, tetap guru itu dalam arti Buddha ya. Buddha, ya saya ini kan hanya menyampaikan ajarannya Buddha, bukan ajaran saya nggak punya ajaran. Ya, baik, demikian para upasaka upasika, mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi dewa bagi suami dan si istri bisa menjadi dewi, sehingga kehidupan rumah tangga Anda menjadi kehidupan yang seperti kehidupan di surga.